Oke, kita mulai aja ya. Mahasiswanya baru dua. Parah dah. Oh, biarin. Saya kasih tahu ini aja deh. Kesempatan buat ini. Eh, Share screen-nya susah banget ya. Share. Ups. Mana tadi? Apa ini share screen-nya? Walah. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat. Ini yang Anda lihat ini chattingan bukan WhatsApp ya. Ini kita pakai Palapa. Jadi sekedar info aja lah. Kita orang-orang security biasanya nggak pakai Palapa. Kita rata-rata ini ada forum tulisnya Kemandirian Cyber Indonesia, tapi sebetulnya ini dulunya namanya Forum Keamanan Informasi Indonesia. Oke. Ini isinya petinggi-petinggi cyber security satu Republik Indonesia ngobrol di sini sih rata-rata. Biasanya kalau Anda jago juga diajakin masuk sini sih. Jangan khawatir. Oke, ini tempat kita ngobrol. Kebetulan keluar yang ini lagi. Ya udah biarin lah. Oke, saya kasih tahu sedikit lah yang terjadi belakangan ya. Jadi ceritanya adalah peraturan pemerintah tentang perlindungan data pribadi PDP, kan undang-undangnya di undang-undang PDP itu ditandatangan 2 tahun yang lalu lah, berlakunya 2 tahun yang lalu lah kira-kira, undang-undang PDP perlindungan data pribadi ya. Kemudian peraturan pemerintahnya akan ditandatangan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo, mungkin beberapa bulan depan inilah kira-kira. Lagi rame nih, udah mulai rame nih. Nah, kalau ada peraturan pemerintah, konsekuensinya ini akan dipraktekkan, akan dijalankan lah peraturan pemerintah ini. Dan itu akibatnya kalau ada yang tidak mentaati peraturan, urusannya jadi berabe. Urusannya jadi kena nih urusannya. Nah, perlindungan data pribadi contohnya adalah gimana caranya kita, kalau kita bank misalnya punya nasabah, ada nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir apa segala macam, itu nggak boleh sampai lepas. Kalau itu lepas, urusannya berabe nih. Nah, contoh yang paling paling kena di kita kira-kira gini lah. Pasti sering ditelepon sama orang-orang nawarin macam-macam ya. Di WhatsApp lah, ditelepon lah segala macam, nawarin macam-macam. Itu nggak boleh sebetulnya. Jadi bisa ditanyanya gini, Anda dapat nomor telepon saya dari siapa? Gitu. Saya akan proses nih. Gitu. Orang langsung minggir kalau digituin. Lu dapat nomor gue dari siapa? Bakal kita proses. Soalnya kalau sampai data pribadi kita lepas, apalagi yang lepasinya organisasi, kalau sampai ada barang buktinya, ada kesaksian seperti itu, kenanya 50 miliar perusahaan tadi. Kalau perorangan yang lepasin kenanya 5 miliar. Kemudian denda ininya apa sih? Masuk ke penjaranya bisa 5 tahunan. Jadi lumayan sih dendanya 5 miliar sampai 50 M. Kalau data pribadinya lepas, dan pada hari ini data pribadi sering lepas sih. Jadi parah banget sih kondisinya. Konsekuensi dari situ adalah kebutuhan untuk bisa ngamanin data pribadi ini tinggi banget. Sorry nih kita ngomongnya soalnya anak-anak belum pada datang kan, jadi saya ngomongnya rada ngaco aja dah. Kebutuhan dari untuk ngamanin data pribadi tinggi banget. Ini contoh aja ya, contoh. Ini agenda saya nih. Ini bulan November ya. Tanggal 3 nih AI, tanggal 4 AI. Nah, yang nah ini Desember lagi, ini November. Ini ya. Ini tanggal 24 ada BUMN, ini campuran AI sama data pribadi. Ini dua nih, tanggal 24 November. Terus yang ini tanggal 28 bulan ini, besok sebetulnya bukan bulan ini, besok malam
kita pada ngumpul, cyber security pada ngumpul nih besok malam. Ngobrolnya apa? Soal keamanan cloud. Jadi udah mulai gimana cara ngamanin gitu ya. Terus yo ya ini tanggal 28, 29, 30 kita ada di JI Expo di PRJ. Kalau mau datang silakan, saya akan ada di situ sampai jam 4 sore lah kira-kira. Cuman kalau besok saya sampai jam 4 langsung kabur ke sini soalnya. Oke. Kalau ini sih santai. Yang tanggal 29, tanggal 30-nya santai. Seharian ada di situ, bisa ngobrol, bisa. Saya akan ngasih kuliah. Kuliah hari Kamis akan dipindahin ke tanggal 30 ini. Kamis yang pagi ya. Akan pindah ke PRJ. Kuliah di PRJ. Keren. Gedungnya yang A2. Jadi bukan A1, di A2. 59D apa-apa gitu nomor ini. Tapi itu kira-kira di sebelahnya main stage lah. Kira-kira kayak gitulah. Oke, ini tanggal ini ya. Tanggal 28, 29, 30. Silakan datang. Info yang masuk ke saya katanya sih peserta nggak diminta duit buat masuk. Jadi karcis masuk nggak ada. Cuman parkir masih ada. Jadi bayarnya parkir sih. Cuman masuknya nggak ada. Katanya, mudah-mudahan bener sih. Oke, itu satu. Terus ini buat ngasih gambaran tentang data pribadi ini tanggal 24 sama tanggal 21. Ini tanggal 21 parah sih sebetulnya. 21 yang minta ketemu adalah board of director-nya Pertamina langsung. Jadi BOD-nya Pertamina pada kumpul akan ngobrol sama saya tanggal 21. Itu. Jadi urusannya data pribadi banget nih sekarang, kacau banget. Itu ya. Nah, untuk seperti itu, nah ini yang dilakukan sama ITTS adalah kita lagi bikin buku. Ini contoh bukunya, ini lagi dibuat nih bukunya. Buku Panduan Praktis Kepatuhan UU PDP. UU PDP adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Data Institusi. Cuman karena kita ITTS, kita bukan pabrik, bukan vendor software, bukan production house, kita ngusulinnya pakai open source. Jadi ini detail. Ini bukunya sekitar 300 halaman. 300-an halaman loh ini. 341 halaman. Ini baru saya edit sampai halaman 138. Jadi masih banyak editnya. Ini 300 halaman masih kacau ya dalamnya. Masih diedit-edit, masih kacau banget dalamnya. Masih diedit, baru setengahnya teredit. Jadi kita akan ngedit, sebagian besar akan diedit. Tapi ini sebetulnya bukunya buat teknik, buat orang admin, buat admin jaringan segala macam. Kelihatan ini admin banget nih. Sudo -u www-data php admin bonyok dah lo, ini admin banget. Tapi ini bukunya buat pimpinan sama admin. Kenapa nggak hanya pimpinan doang? Soalnya kalau pimpinan doang dikasih tidak ada buktinya bahwa kita bisa bikin berabe, ngomongnya susah. Jadi mendingan pimpinan dikasih tapi ada adminnya. Kalau yang buat pimpinan doang sebetulnya ada yang buat user biasa sih. Nah ini nih buat user biasa, ada satu buku lagi. Ini bukunya dilepas free di internet. Dan akhirnya ITTS jadi patokan buat implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Soalnya nggak ada lagi yang lepasin, cuma ITTS doang yang lepasin gratis, gitu ya. Ini melindungi data, yang ini buat panduan praktis, ini buat user biasa. Ini kalau dilihat, ini saya nulis sama Pak Aulia ya, Pak Aulia dekan ya. Nah ini di sini jelasin kenapa, apa itu data pribadi, kenapa susah dihapus, segala macam. Terus di sini jenis data pribadi, resikonya kalau salah gunakan, terus hukum sama hak privasi di Indonesia. Nah, ini mulai penerapannya kayak gimana di sini. Oke. Di sini ada etikanya. Ups, ini salah nih. Salah ngetap. Udah biarin lah. Ini ada salah ngetap nih satu. Baru kelihatan nih. Terus di sini ada bahaya. Nah, kemudian ini data pribadi sekolah, pribadi di dunia kerja, UMKM, teknologi yang bisa bantu melindungi data pribadi, privacy kayak gimana, karir di sertifikasi bidang data pribadi sama privacy. Ini buat menarik orang-orang umum buat masuk ke dunia cyber security. Nah, di sini ada sedikit tentang praktek sama proyek-proyek buat audit mini, proyek yang bisa kita kerjakan sendiri ya.
proyek sederhana aja sih, gimana kita ngaudit keamanan, simulasi keamanan data di sekolah, proyek akhir buat kampanye gitu. Ini masih sederhana sih. Ini bisa dipakai buat pimpinan juga sih sebetulnya. Pimpinan dalam rangka buat kebijakan policy si perusahaan buat user biasanya, buat karyawan seperti apa. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, kalau yang ini parah. Yang ini parah. Yang ini benar-benar buat saya kasih lihat kondisi daftar isi yang sekarang ya. Ini parah banget kalau yang ini sih. Ini masih kosong-kosong nih. Ini lisensi disclaimer-nya belum ada. Saya ini rata-rata ada cara instalasi, cara konfigurasinya ada di sini. Jadi ini soalnya kemarin nulis buat pimpinan doang, parah lah. Males. Udah sekalian dua-duanya, pimpinan sama adminnya sekalian. Nah ini udah kayak gini, langkah 1 apa, 2, 3 apa, prosedur rekomendasi gimana, udah parah lah. Kalau dilihat ini banyak codingnya ya. Coba saya lihat sembarangan aja nih. Saya klik tuh, langsung keluar codingan. Ini masih kacau nih ininya. Pasti tulisan-tulisannya masih formatnya masih kacau. Masih harus diedit-edit lagi. Kira-kira kayak gitu. Oke. Kalau tertarik, saran saya langkahnya gini, kalau tertarik dunia yang ini ya. Ini saya tutup dulu lah. Ini tutup. Ini tanpa judul. Tutup dulu. Ini obrolan baru lah. Oke. Langkah buat Anda-Anda yang pengen masuk dunia seperti itu, caranya kalau bisa. Jadi intinya gini. Kita mau jago seperti apa, orang nggak ada yang tahu. Nggak akan ada yang tahu lah. Kita sudah lulus lah apa segala macam, jadi kebanyakan orang caranya adalah kuliah atau ngambil kursus, dapat sertifikat, terus nyari kerjaan. Caranya kayak gitu. Ya sah-sah aja sih cara kayak gitu, cuman biasanya susah-susah, gampang buat nyari kerjaan. Kalau cara yang saya usulin buat mahasiswa ITTS nggak kayak gitu sih sebetulnya. Jadi caranya adalah kita agak sedikit di atas rata-rata orang. Oke. Cara paling blow on untuk ada di atas rata-rata orang adalah kita jadi narasumber webinar gitu. Jadi caranya adalah jadi narasumber webinar, kemudian ngomong, kemudian itu dipakai sebagai profil kita bahwa kita pernah jadi narasumber di webinar ini. Untuk jadi narasumber webinar juga nggak gampang kan, kita harus jago lah, karena akan dihajar sama banyak orang. Jadi harus seperti itu webinar, minimalnya caranya kayak gitu. Kalau bisa 2-3 kali ngasih webinar udah keren banget. Nah, harusnya bisa koordinasi ke Pak Anas. Harusnya. Cuman Pak Anas susah banget sekarang. Nggak ada orangnya soal. Nggak ada yang bantuin Pak Anas. Jadi dia pusing kerja sendiri, nggak bisa dia. Ternyata selama ini bisanya nyuruh doang. Yang disuruhnya udah kabur semua. Jadi yang disuruhnya yoga. Udah gitu satu lagi yang disuruhnya Mei. Udah kabur, pusing. Jadi nggak ada orang. Jadi kondisinya webinar susah-susah gampang dilakukan di ITTS karena orangnya nggak ada yang ngerjain. Kalau dulu webinar saya kerjain sendiri langsung. Cuman capek juga ya. Jadi kalau ada yang mau bantuin buat webinar dari mahasiswa bikin tim buat bikin webinar sendiri, dari ITTS bisa bantuin URL-nya. Saya bantuin biasanya posting flyer lah. Flyernya bisa dibantu Pak ini yang suka bikin sih, Pak Agung Warek. Oke, rektor kerjasama, dia bikin sendiri kan poster. Cuman nanti butuh tempat buat registrasinya, biasanya pakai Google Doc. Oke, tanya aja Pak Agung atau Mei lah. Ini Mei bakal ngomong sih tentang evaluasi dosen lah, caranya gimana ntar. Jadi Mei akan masuk ke Zoom ini, akan ngomong soal itu. Oke. Jadi sarannya pertama webinar. Saran kedua, ini agak susah, tapi ini tembusnya parah kemana-mana udah gitu. Kalau bisa bikin paper journal. Soalnya kalau bikin paper journal itu semua orang langsung respect. Semua orang langsung menghormati Anda sebagai orang yang panutan lah. Kira-kira kayak gitu. Agak di bawah paper journal bikin buku. Yang paling gampang bikin buku sih sebenarnya. Cuman orang nggak pada percaya kalau bikin buku itu gampang. Kalau saya suruh milih, saya akan bikin buku sebenarnya daripada skripsi ya. Jadi langkah yang sering dilakukan adalah skripsi,
paper journal. Skripsi sama paper journal tuh beda dikit sebetulnya. Paper journal lebih susah sedikit daripada skripsi. Habis itu skripsi, yang paling gampang buku. Dan yang terakhir, yang gampang banget, jadi narasumber webinar, kira-kira gitu. Ini tekniknya biar bisa ini ya, bisa berkibar, kira-kira gitu. Cuman ini kan banyaknya udah kerja ya, jadi berkibar butuh-butuh nggak butuh lah. Tapi butuh lah tetap buat naik pangkat segala macam kan butuh berkibar ya. Kalau nggak susah kita naik pangkatnya. Oke. Bikin SAS yang dipakai orang itu keren banget. Itu parah itu kalau bisa bikin SAS itu keren dah. Itu di atasnya ya kalau bisa bikin jurnalnya. Ini semester berapa sih pada? Semester 3 ya? Udahlah. Kalau AS 3, oh udah keren sih. Kalau SAS-nya udah jalan, jadi bikin jurnal, tektokan sama saya atau lihat-lihat bukunya ada di sini sih. Bikin ini bukunya ada di sini ya. Bukunya ada di s.id, diulang lagi lah, free OWP ebooks. Oke. Bukunya ada di situ. Ini bukunya, menulis jurnal dibantu AI. Oke, tapi intinya waktu bikin jurnal sederhana sih intinya sebetulnya. Yang bisa dimasukin ke jurnal adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Artinya yang kita tulis beda sama yang dikerjakan sebagian besar orang. Bisa aja tool yang dipakai mirip sama orang lain. Nggak tahu kita bikin pakai apa, kita bikin mirip orang lain juga mungkin pakai itu, bisa pakai Docker lah, pakai apa, mungkin Dockernya mirip-mirip. Tapi kita nanti di paper journal, aduh, ada yang lewat. Jadi nanti di paper journal kita akan nulis bahwa oke, orang ini bikinnya kayak gini, hasilnya seperti ini. Saya bikinnya kayak gini, hasilnya seperti apa. Jadi selalu kita bandingin sama orang lain. Orang lain bikinnya seperti ini. Jadi yang kita bandingin paper journal juga ya. Jadi paper journal ini bikinnya seperti ini, saya bikinnya seperti ini. Hasilnya seperti apa. Bagaimana cara dapat paper journal yang tadi? Yang lain-lain itu carinya di sini sih sebetulnya di Google Scholar. Masuk Google Scholar ya. Carinya di sini. Misal, tadi kita bikin SAS, ya udah tulis SAS gitu. Nah, paling gombal mah kita klik dari tahun 2024 aja. Jadi 2 tahun terakhir aja. Oke. Integrating product in higher education. Nah, ini caranya, ini pasti beda yang dikerjain orang-orang ini sama kita pasti beda. Dijamin halal beda lah. Dunia itu terlalu lebar kalau produknya sama tuh susah. Jadi paling gampang tuh pasti kemungkinan besar beda. Nah, tapi kita harus berargumentasi dong. Bedanya kita sama dia apa. Jadi caranya nanti kita harus bikin dulu, bikin data-datanya yang kita mau, datanya dikeluarin semua, kita bikin data-datanya semua, hasil eksperimennya kayak gimana, hasil implementasinya kayak gimana, respons masyarakat kayak gimana, kesulitannya apa segala macam, bikin paper beneran aja tanpa pendahuluan. Jadi papernya tanpa pendahuluan. Karena di pendahuluan nanti itu isinya argumentasi. Dia bikinnya seperti apa, kita seperti apa. Dapatin argumentasinya dari mana? Dapat argumentasinya dari sini. Kita klik di sini nih. Misalnya kita klik nih papernya. Alah, Rusia, nggak bisa baca. Ini apa? Cari yang bahasa Inggris dulu lah. Bahasa Rusia nggak ngerti gue. Ini klik ya. Saya klik lagi lah yang kedua nih. Ini tadi nggak ngerti soal. Oh, ini yang penting dilihat ini site-nya ya. Ini tadi ada 19 site-nya. Nah, di sini ada ini. Ada abstrak. Oke, kita copy paste. Nanti kan ada hasil penelitian kita tuh di paper yang di draft paper jurnal yang lagi kita bikin, di orek-orekan kita ada hasil penelitian. Di sini ada abstrak. Jadi ada 2 makhluk nih. Jadi caranya pakai ChatGPT misalnya. Jadi ini saya akan bandingin 2 ya. Saya akan bandingin nih. Ini tapi saya bukan ke penelitian kita sendiri ya. Jadi ini saya akan cite, ini dapat referensinya dia. Ini orang India nih, Gupta tuh India. Oke.
Oke, abstrak. Kita colong abstraknya dia ya. Ini dapat abstraknya dia kan? Colong abstraknya dia. Colong. Dapat. Oke. Terus kita harus bandingin sama kita punya. Cuman ini karena kita belum ada kita punyanya, saya akan nyolong dari sini lagi. Saya akan bandingin dua paper jurnal. Caranya gombal sih kalau tahu. Cuman gitu aja caranya, emang geblek lah caranya. Nih, ini ada beberapa, ini 19, kita bisa ngambil yang ini, bisa ngambil yang ini ya. Jadi selalu bandingnya dua-dua sih. Pihak orang lain sama kita. Tapi karena kitanya nggak ada, saya ngambil orang lain, dua orang lain ya. Nih, tapi ini harusnya nggak gitu, harusnya sama kita lah. Iyalah, salah. Nih saya ambil dulu, side dulu, side, saya ambil nih. Cuman kalau masuknya jurnal teknik, biasanya kita bukan APA, biasanya kita antara biasanya Harvard nih, Harvard atau Vancouver. Lupa, nanti dicek aja mana yang benar. Bedanya apa sih? Mirip nih, mirip banget antara Harvard Vancouver. Kagak kelihatan bedanya apa. Oh, bedanya titiknya doang. Oh, yang ini berarti yang Vancouver. Harvard itu pakai titik, namanya dikasih titik. Vancouver kagak, itu aja bedanya. Kita pakainya Harvard. Kita pakainya Harvard, pakai titik soalnya di namanya. Tapi ini saya pakai apa dulu ya? Apa biasanya jurnal-jurnal sosial sih. Jadi saya turun bawah. Ini yang jurnal yang kedua ya. Saya dapetin, nah saya ambil ininya nih, abstraknya. Ini kita colong abstraknya. Wah, ada gambarnya sekalian nih, buset dah. Oke, watch. Parah. Buang. Oke, deh. Bawahnya ada nggak? Kosong. Oke, kita punya dua jurnal. Oke, saya kasih inilah. Nah, caranya cuma problemnya gini. Nanti paper jurnal bahasa Inggris ya. Paper jurnal bahasa Inggris. Jadi nanti problemnya cuma ini. Buatkan. Ini buat Farid. Wish. Parah. Coba gue lihat dulu. Wih. Saya tweet di Twitter ya. Saya taruh di Twitter. Biar seru Republik. Jadi caranya gombal. Jadi tekniknya gitu sih. SAS buatan mahasiswa ITTS. Silahkan dipakai. Itu ya. Mampus lu pada. Nggak apa-apa lah. Silahkan. Nggak apa-apa belum dipakai. Pakainya dilihat dulu kan ya. Udah ya, biar kacau dah. Saya taruh di LinkedIn sekalian ya. Biar pusing kepala. Misalnya jadinya baru sedikit juga nggak apa-apa sih. Biarin aja orang-orang pada komplain. Oke. Kalau saya biasa gitu lah. Kita udah tahu roadmap-nya. Nggak apa-apa ya, dari sekarang aja. Kalau setahun nanti masalahnya gini, kalau setahun. Paper jurnal buat terbit butuh waktu 1 tahun. Nah, ini kan semester 3. Misalnya kita ngoprek lah 6 bulan. Berarti semester 4 dong. Terus nulis paper jurnal. Semester 5. Udah gitu masukin 6-7 baru terbit. Jadi semester 7 baru terbit. Padahal dari sekarang kerjanya. Gitu. Kecuali kita kerja keras banget ya. Jadi jurnal tuh harus ngitung setahun. Dari kita masukin sampai dia terbit tuh 1 tahun biasanya. Jadi nggak bisa kita ngoprek, santai aja nanti seminggu lah jurnal masuk. Kagak bisa kayak kuliah.
Jurnal parah banget. Jurnal tuh lama waktunya, jadi harus planningnya harus gila banget. Karena kita tujuannya kalau bisa pada saat wisuda atau sidang sarjana jurnalnya udah ada. Jadi harus dari sekarang ngopreknya. Nggak bisa kita tunda kayak ginian sih. Dan kalau jurnal udah terbit, dosen biasanya nggak ada yang ngeritik abis. Dosen nggak banyak cincong biasanya. Oh ini udah paper jurnal, ya udahlah kita ngobrol basa-basi aja lah. Gitu. Kalau buku masih dihajar sama dosen. Kalau jurnal biasanya dosen nggak hajar sih. Paling cuma nanya, yang kamu bikin apa sih? Terangin lah. Gitu aja. Kita belum ngerti soalnya. Cuma gitu aja kalau jurnal. Apalagi jurnal bahasa Inggris ya, jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia susah di apa sih? Bahasa Indonesia suka nggak dianggap. Pakai bahasa Inggris biar keder sekalian deh. Orang cuma pakai ChatGPT aja. Nah, sekarang saya balik lagi ke urusan yang ini ya. Mana tadi? Oh, ini lagi buku AI SMP kelas 7. Ini lagi acara apa? Oh, sama ini kemarin sama Papua. Oke, sekarang balik lagi ke sini. Buatkan perbandingan antara dua paper jurnal ini. Bedanya apa? Beda novelty-nya apa? Dia kalau kayak gini aja dia akan jawabannya panjang. Saya kasih dulu yang ini ya, biar kelihatan jawabannya bisa panjang banget nih kalau kayak gini. Ini saya paste. ChatGPT aja ya. Bisa ChatGPT bisa Grok sih kalau mau. Saya masukin ke Grok satu lagi lah. Cuman saya kebetulan ChatGPT saya bayar. Jadi nggak ada batasnya kalau saya di ChatGPT, saya enak jidat. Kalau nggak bayar dibatasin cuma berapa kali dah. Nih Grok juga. Oke. Ini langsung keluar biasanya nih analisanya. Nah ini kalau kayak gini nggak bisa masuk ke paper jurnal nih. Dia bentuknya tabel. Dia analisa gila-gilaan nih. Bentuknya tabel ya. Nah, di paper jurnal bentuknya paragraf. Jadi satu perbandingan satu paragraf biasanya. Nah ini jadi harus kita bikin dalam bentuk paragraf. Tapi ini kan banyak temuannya, beda-bedanya banyak banget ini sebetulnya. Oke. Gupta explorative human center, yang ini engineering oriented evaluative. Jadi beda banget dua makhluk ini, lain sekali ternyata. Walaupun keywordnya sama, SAS, tapi hasilnya sama. Beda banget. Nah di sini, masih nyari dia si Grok. Parah Grok. Masih nyari dia. Tapi Grok kalau nganalisa dalam sih. Dalam, cuman nggak tajam ya. Biasanya buat najemin saya pakai ChatGPT. Aduh, lama Grok biarin udah. Jadi ini nggak bisa dipakai buat nulis di pendahuluan. Jadi saya biasanya gini, buatkan parafrase temuan tersebut dalam satu paragraf yang tajam. Tapi nanti tulisan benernya harus dalam bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak dianggap dah. Jurnal juga nggak dianggap, bener. Arah bahasa Indonesia. Nah ini udah secara tajam. Nah ini udah jadi ini. Ini bisa masuk ke ini ya. Ini bisa masuk ke dalam introduction di paper jurnal. Jadi kuncinya ada di sini sih ntar. Oke, tapi asumsinya kita udah ada temuan-temuannya dulu. Jadi buat apa namanya Farid, kalau bisa dioprek seadanya dulu, dapetin data-datanya. Kalau data yang paling gampang bisa berbentuk, kalau data yang bisa kita lakukan sendiri ya, saya biasanya kalau data sendiri itu saya ngukur performance. Misalnya SAS kita kuat dihajar sama berapa hit. Dengan kondisi settingan seperti ini berapa hit gitu. Kalau settingannya konfigurasi saya rubah gini, hitnya berapa. Jadi kita ngukur nih. Nah, ngukur-ngukur itu, wah sekalian bagian dari kuliah aja dah. Tapi ini udah kebayang ya, paper jurnalnya jadi kayak gini aja ntar banding-bandinginnya. Nah, khusus kalau masih sendirian, masih dikit kita ngukur bentuknya. Yang bikin paper jurnal di lulusan pertama ada berapa? 2 apa 3 orang gitu. Tapi paper jurnalnya parah itu.
masuknya Q2, Scopus Q2. Itu bahasa Inggris ya. Yang paling parah Heidi sih. Si Heidi parah banget. Dia betul-betul nemuin sesuatu soal. Heidi nemuin suatu algoritma yang dan argumentasinya bagus banget ya. Makanya dia masuk PEP Q2 juga nggak mas, gampang banget buat dia. Itu. Tuh Heidi yang tembus. Bagus. Papernya bisa di-download di sini sih sebenarnya. Sorry salah. Masuk sini. Yang lain banyaknya buku sih. Dihajar tapi waktu waktu sidangnya pada dihajar-hajarin karena pada nggak nguasain yang ditulis. Kalau nguasain diajar santai-santai aja sih. Yang kasihan kalau buat saya yang kasihan saya masuk ini ya. Saya cari yang Heidi coba. Ada Heidi. Uts, sorry. Heidi. Ini dia. Nih, nih. Jurnal Resisi, jurnal Indonesia sebetulnya. Cuman dia bahasa Inggris semua nih. Ini bahasa Inggris semua nih, Hadi. Oke. Ini kalau diperhatiin, ini dia ngembangin algoritma baru sih sebetulnya yang jauh lebih bagus daripada algoritma yang lama. Oke. Di sini ada UNet sama GhostUNet. Kemudian dia bandingin performance-nya. Ini ada angkanya semua, hati-hati. Ini harus keluar di paper jurnal ya. Jadi paper jurnal harus keluar angkanya, harus ada yang baru, gitu. Jadi keluarnya kayak gini nih kira-kira. Kayak bisa di-download lah, dicari. Ntar. Ini parameternya kasih tahu. Ini penting supaya nanti kalau kita nulis, orang lain bisa replikasi apa yang kita tulis. Gitu. Orang lain bisa ngerjain ulang apa yang kita kerjain. Jadi semua parameter harus kasih tahu. Nah, terus dia bandingin ini ngukurnya nih, hasil pengukurannya. Dia bandingin. Sebetulnya yang yang UNet-nya itu yang cara lama sih kalau nggak salah. Ini yang UNet cara lama, yang GhostRule-nya cara baru yang dia kembangin. Ini perhatiin lebih bagus terus Ghost-nya. Oke. Jadi lebih bagus terus. Terus macam-macam lah dia. Jadi ngukurnya dari berbagai cara dia pakai buat ngukur ya. Coba cara yang ini, coba cara yang ini, coba yang cara ini, hasilnya nanti dijadiin satu. Jadi ini kesimpulannya banyak dan ini referensinya sekitar ini 40-an. 39 referensinya. Paper yang baik referensinya di atas 24. Itu. Perhatiin referensinya bahasa Inggris semua ya. Parah. Ini yang terbaik sebenarnya Heidi. Kalau udah paper jurnal, Heidi paling bagus. Yang lain kalah. Gitu. Termasuk dosennya kalah. Dosennya nggak bisa segini soal. Jadi gila sih Heidi itu bikinnya. Gitu. Jangan khawatir itu mahasiswa ITTS ya. Kalau buku banyak sih. Kalau yang anak-anak bikin buku banyak. Cuman kalau yang paper jurnal segelintir sih emang. Tapi itu yang hebat-hebat semua yang bikin. Gitu. Beres ya. Jadi kebayang caranya. Kalau mau baca-baca cara bikin paper journal, ada bukunya di menulis paper journal tadi. Menulis. Ini apa? Aneh. Tadi kan ada bukan? Ini buku, buku. Oh nggak ada sih. Coba di reload lagi lah. Mengadopsi, mengajarkan AI, digitalisasi buku pegangan RSS. Lah, manusia perjuangan adalah pokoknya. Oh ini tadi. Mana tadi? Oh, ini salah kali. Coba ulang.
Nih, menulis jurnal dibantu AI. Saya klik aja ya, biar kebayang. Silahkan dibaca, ini bukunya, tapi logika berpikirnya kira-kira ini. Ini perhatiin kata yang dipakai, data first sama anti halusinasi. Karena AI itu sangat beken urusan halusinasi. Untuk data first, artinya gini, kalau kita nulis, apapun yang kita tulis, kita harus punya data dulu. Jangan pernah minta AI yang bikin data, dia akan halusinasi. Kalau dia yang bikin data, gitu ya. Misalnya, kalimatnya gini, kita promnya gini, tolong buatkan contoh implementasi dari metode yang saya buat ini, gitu ya. Iya, mana dia tahu. Jadi nanti contoh yang dibikin sama AI halusinasi sih. Ya dia bikin kayaknya contohnya beneran ada, padahal kagak ada gitu. Jadi caranya saya nggak pernah bikin kalimat seperti itu. Caranya biasanya kalimatnya gini. Oke, ini data implementasi yang saya kerjakan, ini hasil pengukuran saya. Tolong buatkan narasi, tolong buatkan tulisan dari data yang saya punya. Jadi kalimatnya gitu, tolong buatkan tulisan dari data yang saya punya. Bahkan kalau dia analisa, kadang-kadang analisanya suka ngaco. Nggak apa-apa, kita bisa bikin, tolong analisa data yang saya punya. Bisa sih kadang-kadang, tapi kita harus hati-hati ya kalau itu. Harus dibaca lagi. Jadi pertama harus punya data, baru kita bikin buku. Ini kalau lihat daftar isinya aja, kita lihat daftar isi aja deh ya. Kenapa kita harus data first, terus bagaimana kita melakukan eksperimen, segala macam, di sini ada. Tapi nanti khusus buat Farid, eksperimennya harus paling gampang ngukur. Nah ini bisa baca di kuliah jaringan, cara ngukur. Tapi ini software sih ya. Kalau jaringan ngukur server soalnya. Nanti harus cari di ChatGPT atau gimana, bagaimana cara mengukur performance dari software yang kita buat lah. Gitu. Jadi jadi yang diukur performance. Dari situ kita bisa bikin. Jadi nggak bisa kita cuman cara instalasi gini di paper jurnal, nggak bisa. Jadi selain cara instalasi, kita harus ngukur, harus bandingin dengan yang lain. Yang bikin kita bisa tembus adalah bandingkan dengan yang lain. Itu dia. Sebenarnya itu sih terutama. Nah ini kan ini data segalanya, udah gitu nyiapin bahan, udah gitu metode buat melakukan dapatin hasil itu seperti apa. Nah ini bagaimana cara dapetin temuan di sini. Terus semua harus berbentuk angka. Nggak bisa nulisnya A lebih baik daripada B. Nggak bisa. Jadi kalimatnya nggak bisa kayak gini nih. A lebih baik. Nggak bisa. Ini terus terang aja ya. Waktu kemarin pada skripsi, banyak yang nulisnya adalah hasil yang saya kerjakan ternyata membuat sistem lebih efisien. Saya nanyanya sistem, gampang aja sih. Ini efisien terhadap yang mana, berapa persen. Itu aja. Jadi orang akademik akan keluar angka dan akan tahu referensinya yang mana. Jadi referensi awal yang ini misalnya, kita jadi lebih efisien sekian persen dari yang ini. Nah harus kayak gini kalimatnya, sekian persen lebih baik. Jadi harus masukin dalam kepala kalimatnya, polanya seperti ini. Jadi harus ada angkanya. Kalau lebih efisien itu kalimat orang sales, marketing. Kalimatnya kayak gitu. Kalau orang rakyat biasa bisa dibohongin dengan cara itu aja. Ini lebih efisien, titik, selesai, habis. Tapi kalau akademik, nggak bisa kayak gitu ngomongnya. Jadi ini, angka ini parah. Harus terukur yang kuat. Konsekuensi kuat, harus jelas metodenya. Gitu, parah banget. Kalau udah biasa dengan pola seperti ini, kalau masuk ke dunia sales marketing, atau kita harus meyakinkan customer, jadi gampang. Jadi kita ngeyakinnya parah banget, karena kita udah kebiasa bikin pernyataan tuh udah kuat banget ya. Jadi itu bedanya antara akademik sama dunia biasa, itu bedanya. Ini udah, klaimnya harus ini, terus baru nyusun. Nyusunnya, ini perhatiin cara nyusunnya ya, adalah bikin kesimpulan dulu. Jadi dari hasil penelitian kita bikin kesimpulan, dari kesimpulan kita bikin abstrak, dari abstrak kita bikin pendahuluan. Dan pendahuluan itu, bikin pendahuluan tambahan, ini urusannya dengan tinjauan pustaka. Jadi studi dengan bandingan dengan studi yang lain. Ini yang barusan saya terangin ada di sini semua sih. Yang terakhir adalah nentuin judul. Jadi judul adalah terakhir. Gitu.
Ini sisanya mah tambahan ya, gimana caranya berinteraksi sama reviewer, sama editor, segala macam, cara interaksinya kayak gimana ada juga. Jadi silahkan nanti ini dibaca. Jadi judulnya adalah, balik lagi, menulis jurnal dibantu AI. Itu ya. Ini bentuk dokumen, silahkan di-download. Sarannya pada nulis nulis ini. Cuman untuk pengganti skripsi atau sarjana tidak harus seperti Heidi. Heidi itu agak di luar norma. Jadi masuknya ke Sinta 3. Sinta 3 gampang banget sih. Bahasa Indonesia juga bisa. Cuman sarannya gini ya. Walaupun kita masuk ke Sinta 3, coba nulisnya dalam bahasa Inggris, jangan dalam bahasa Indonesia. Supaya editornya respect sama kita langsung. Itu. Jadi waktu kita masukin paper jurnalnya bahasa Inggris, mereka biasanya lebih respect daripada nulis paper jurnal bahasa Indonesia. Gitu. Jadi tetap bahasa Inggris saja nulisnya. Pakai ChatGPT sih sebenarnya nulisnya gampang sekarang mah. Dah, beres ya? Ini urusan paper jurnal. Ada pertanyaan lagi? Aman, 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 aman. Kalau buku lebih gampang, kalau menulis buku lebih gampang. Saya buku rata-rata 1 hari 2 hari selesai 1 buku sih. Ini aja nih, ini karena ini udah 150 halaman nih saya kerjain sehari loh, barusan. Yang saya tadi kasih lihat 150 halaman 1 hari. Karena dia 300 halaman saya butuh 2 hari sih. Cuman besok saya ada di ini, ada di GE Expo dari Lintang. Izin tanya, tapi mungkin nggak di luar konteks. Kalau sertifikat online course dari Harvard di luar negeri yang buat dikumpulin harganya lumayan soalnya. Bisa dikonversiin jadi ini. Jadi kuliah. Jadi gini, misalnya kita punya sertifikat, ini Harvard ya. Keren nih. Kalau dari Harvard biasanya yang misalnya digital marketing atau apa. Jadi harus nyari kuliah yang cocok sih. Kuliah yang cocok. Atau kalau mau bisa, kalau kuliah saya langsung biasanya kan, kalau saya kan kuliah jaringan atau apa. Jadi yang cara yang paling gampang adalah koordinasi sama dosen kuliahnya, Pak, saya udah punya sertifikat ini, bisa nggak ditransfer jadi kredit kuliah ini, itu dosennya langsung ya udah, kata Pak Ono bisa ngomong gitu aja buat bemper, kata Pak Ono bisa, ya udah nanti dosennya oh ya ini cocok sama kuliah saya, ya udah saya transfer jadi nilai. Tergantung tingkat kesulitan sertifikatnya. Kalau sertifikatnya dianggap gampang dapatnya, kemungkinan bisa gantiin UTS gitu. Kalau agak susah, UAS. Kalau susah banget, bisa gantiin kuliah gitu. Jadi kayak gitu. Kalau saya orangnya tipe orang yang ya udah dapat sertifikat saya ganti 1 kuliah aja dah, nggak usah kuliah dah lu. Udah, kalau saya tipe yang itu. Tapi dosen ada yang suka pelit kan. Nah kalau lewat akademik, ganti sertifikatnya suka dimintain duit tuh kadang-kadang, soalnya transfer kredit duit urusannya. Kalau lewat akademik di kampus ya. Kalau mau bersedia buat transfer pakai duit, ya ada, bisa ngomong sama Pak Bambang atau akademik, transfer jadi kuliahnya bisa ditransfer, nggak usah diambil gitu. Kalau nggak lewat akademik, lewat dosen masing-masing nggak usah bayar sih. Deh, nilainya langsung 100 aja kalau saya mah tipe yang itu aja sih. Itu, jadi bisa. Kalau punya sertifikat, tapi nanti cocokin sama kuliahnya ya. Kan nggak bisa dong. Misalnya kuliah apa ya? Kuliah agama Islam di Harvard, ditransfer jadi kuliah jaringan di ITTS kan nggak mungkin. Jadi kuliah harus sama lah. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini bisa banget. Kebanyakan kemarin yang transfer kredit ke saya itu sertifikat Cisco, CCNA apa segala macam ditransfer di kuliah jaringan sama cyber security. Itu langsung ya udah lu pada ini, kalau ada yang punya sertifikat yang cocok sama kuliah saya, ya udah transfer aja. Tapi ini kan kuliahnya bukan kuliah jaringan ya. Ini kuliah tentang arsitektur komputer kayak gitu-gitu. Ya kalau ada IoT-nya ya boleh aja sih ditransfer. Ini boleh banget gitu ya. Oke, coba lagi. Oh, ada lagi. Sip, beres ya. Oke, sekarang saya punya waktu sekitar 30 menitan lagi. Oke, kita akan masuk ke kuliahnya. Bentar, ini siapa namanya? Mei udah masuk belum sih? Coba lihat, ada Mei kagak?
Oh, Mei belum masuk nih. Mei kagak masuk. Mei belum ada, ya udah. Tapi Mei kalau masuk dia mau ngumumin buat evaluasi dosen sih. Oke. Jangan khawatir dosen dievaluasi. Yang evaluasinya jelek dosennya di depak soalnya. Saya juga kalau saya dengan senang hati di depak. Gue capek. Oke, kita login dulu. Gue kerjaan administrasi dulu ya. Kita cek ada orang yang belum saya approve belum. Oke. Confirm no. Coba ada yang belum dikonfirm belum? Ada 2 orang. Oke, set. Ini kadang-kadang yang kayak gini-gini nih, gue curiga spammer sih. Tapi gue approve aja, dia nggak bisa nyepam apaan di e-learning, gelo. Ada yang spammer gitu suka masuk sih. Tapi nanti biasanya saya delete kalau dia misalnya berapa bulan udah nggak login berapa bulan, delete. Gitu. Oke, ini masuk. Sekarang kita saya masuk kuliah, beberapa kuliah saya add. Jadi ini kerjanya saya, semua orang saya masukin ke kuliah open course sih. Kita bukan yang open course ya, tapi di situs yang sama, tapi bukan open course. Saya ngambil cybersecurity sama apa tadi, jaringan. Metode, klik. Ini ada berapa orang. Perlindungan duha, mantap. Ini sholat duha, sering sholat duha nih. Ini saya masukin. Oke, kita punya 38.500 mahasiswa di open course-nya karena free. Cuman jujur yang bisa dapat nilai bagus nggak banyak sih, karena free kali ya. Orang nggak serius, dia pikir percuma lah, orang gratis gitu. Padahal banyak yang dapetin sertifikat dari open course udah gitu dipakai buat cari kerja dan dapat kerjaan. Keren, Bo. Ya udah, ini saya masukin 2 aja lah dulu, nanti yang lainnya sisanya. Oke. Saya akan cari kuliah kita, adanya di 2025-2. Ini kita masuk ke mikroprosesor. Oke, Ini saya udah bingung kalau tidak pakai praktek sebetulnya. Oke, ini kita agak bingung kalau nggak praktek. Ini semuanya praktek soalnya nih sebetulnya. Ini kalau yang kelas Kamis enak, karena bentuknya praktek. Yang kelas malam ini bingung saya sebetulnya. Kita coba dulu ya. Bentar. Ininya saya taruh mana ya? Ini nyari Arduino-nya gue taruh mana Arduino gue? Pakai doa tuh udah gitu. Supaya bisa ngomong. Bentar. Oke. Arduino sudah ditemukan. Cuman ini waktunya, ada waktu nggak ya? Kita coba lihat dulu ya. Atau saya coba, ini perasaan udah saya bahas minggu lalu ya, yang kernel scheduler, I/O scheduler, atau belum nih? Belum nih kayaknya, saya masih loncat ke sini. Oke, sekarang saya punya waktu berapa menit? Oke, kita akan coba Arduino. Habis ini, jadi PR-nya cuman Arduino sama ini aja ya, sama kernel modul ini sih sebetulnya. 2 itu aja sih. Untuk Raspberry udah saya coret. Nggak balik modal Raspberry, soalnya harganya sama komputer biasa sama. Jadi ini udah tidak ada insentifnya apa-apa buat pakai Raspberry. Karena harganya sama komputer bekas sama-sama 1 juta. Jadi nggak percuma lah. Oke. Sekarang saya akan coba Arduino. Saya buka dulu. Sebenarnya saya punya banyak versi Arduino nih sebetulnya. Ada yang ESP32, ESP8266, ada ini yang saya pegang sekarang Wemos.
Wemos D1R2 yang saya pegang itu. Oke, jadi Wemos D1R2. Kita akan coba si Wemos ini, mudah-mudahan ngomong sama komputernya. Kalau nggak ngomong, kita punya masalah. Nanti habis sholat Jumat, habis sholat Jumat lagi, habis sholat Maghrib baru kita mulai oprek lah ya. Mudah-mudahan bisa. Tapi kira-kira saya kasih lihat dulu yang barang yang saya pegang ini adalah Wemos D1R2. Oke. Warnanya hitam. Kalau yang ini warnanya biru semua nih. Ada nggak yang warna hitam? Ini dia yang saya pegang. Cuman beda juga sih. Di sininya ada colokan. Di sini colokannya banyak nih, Wemos-nya. Oke. Jadi saya punya Wemos seperti ini. Wemos ini ada Wi-Fi-nya di sini. Ada Wi-Fi-nya. Kalau ini Wi-Fi-nya gede, yang saya Wi-Fi-nya kecil. Jadi nggak seperti ini Wi-Fi-nya. Ini kalau ini chip tambahan. Yang saya nggak ada. Iya, semua yang dijual yang gede. Ini nih yang gede semua. Yang belakangan gede semua berarti ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Yang pasti sama sebenarnya D1R2. Oke. Oke, ini Wemos ini yang saya pakai. Nah, sekarang saya akan coba colok makhluk ini, dicolok ke kabel data yang ada di komputer. Ini Wemos makainya yang micro USB. Oke, ini dia micro USB. Oke, ini udah dicolok, kondisi nyala. Oke, saya cek dulu. Ini kalau tahu nih, tahu apa nggak? Pada nggak lihat, nggak tahu apa ini. Nih saya kasih lihat aja lah. Kelihatan nggak di atasnya? Oh, ini dia. Ini lagi download modelnya Ollama. Servernya udah dimatiin sih. Ini Ollama buat LLM sih. Oke, lagi mau coba ngoprek LLM buat sekolah-sekolah. Jadi pakai model yang kecil. Oke, bikin sendiri sih. Oke, sekarang kita coba. Saya gedein dulu ya. Ini udah colokin nyala. Coba lihat. Sudosu. Yang perlu dilihat adalah /dev. Oke, lstty. Oke, ups. Ya, tak kelihatan deh. Nggak masuk nih. Parah. Nggak masuk. Sorry. Ush, keluar semua, salah. ls dev tty. Wah, kagak ada. Nggak ada. Nggak kedetek. Wah, semprul dasar. Tidak kedetek ini ya. Oke, kalau kedetek dia keluar TTY antara ACM sama USB. Ini ACM kagak ada, USB kagak ada. Jadi nggak kedetek nih makhluknya. Atau kabel ini yang masalah kali ya. Kabel yang ini saya masalah nih. Oke, kayaknya dia kabel charger. Bentar. Saya harus ganti kabel dulu. Kayak doa nih urusannya. Kayaknya itu kabelnya kabel charger, bukan kabel data. Jadi nggak mau deh. Maklum. Emang dipakai buat ngecas biasanya, bukan buat ngomong deh. Jadi bedanya kabel charger sama kabel data USB, kabel charger dalamnya cuma 2 kabel, kalau kabel data dalamnya 4 kabel, itu aja beda yang gedenya. Coba saya ganti ya, pakai kabel data. Bentar, coloknya lewat mana ya? Bentar. Oke, ini ganti kabel.
Oke. Oke, doa nih. Clear layar. Sorry. Clear layar. Tiba. Kagak keluar juga. Reshe. Mau keluar nih. Waduh, parah. Ini soalnya lewat USB hub. Ngamuk kali lewat USB hub, nggak mau dia. Biasanya saya pakai ini kabelnya kalau di kampus. Coba lagi. Clear. Kagak ada. ACM kagak ada, USB kagak ada. Coba saya ganti colokan USB-nya. Oke, ini tanpa USB hub. Mau nggak ya? Keluar. Oh, masalahnya di situ rupanya nih ya. Ini dia makhluknya. Berarti nggak bisa lewat USB hub. Yang Type C, iya ada sih yang Type C udah saya solder di sebelah. Cuman ternyata nggak bisa lewat USB hub sih, itu yang masalahnya. Jadi kabel-kabel saya lewat USB hub. Nggak mau, ngamuk dia lewat USB hub. Jadi harus kayak gini. Ini kelihatan tiba-tiba USB 0-nya kelihatan. Jadi saya harus kasih izin dulu ya. chmod -rf 777 TTY USB 0. Oke. Dia udah kasih izin. Sekarang saya mau ini dulu. Sorry. User local source Arduino. Terus di-clear dulu layar. User local source Arduino. Oke, ini dia makhluknya. Oh, ini dia. Arduino IDE-nya ada di sini ya. Ini udah saya install. Oke. Kalau nggak salah kemarin dikasih lihat installnya. Kalau nggak ya lihat di rekaman YouTube. Ups, sorry, dia nggak mau dia. Nggak mau sebagai root. User local source Arduino IDE. Oh, harus gini. Dia nggak mau pakai dan. Ngamuk dia. Oke. Arduino jalan. Jadi kemarin siapa yang bantuin saya nyolder ya? Si Syahrul nyolderin di kelas. Ada yang bisa nyolder kagak? Syahrul, saya bisa Pak. Ternyata dia kerjanya reparasi HP juga. Ya udah, nyolder gitu gampang buat dia. Oke, ini udah kita masuk sini, tapi yang penting select board dulu. Ini IDE yang paling baru ya. Versinya 236, bentuknya agak beda sama IDE yang lama. Oke. Saya udah kerjain ini nih. Kalau kita klik file, preference, di sini ada additional board manager URL. Kalau kita klik ini, tombol yang ini diklik, nah dia ada banyak di sini. URL-nya udah dimasukin semua. Nah, ini URL-nya dapat di mana? Ya udah cari satu sama lain, dan gitu saya catat di sini nih. Center. Masukin Arduino. Preference board tambahan. Sini ada preference board tambahan. Ini semua dimasukin ke dalam URL yang tadi nih. Ini semua dimasukin, copy paste aja. Masukin di dalam mana?
Ini kali ya. Salah. Ini. Salah. Ini. Salah. Mana ya? Ntar. Pakai gini aja paling gampang deh. Gak ada. Zoom. Hilang. Nggak ada sih. Parah. Lah, mabuk, hilang. Balik lagi dah. Tahan lagi. Deh. Nggak bisa kelihatan sama ini ya. Ya udah, nasib. Oke, Walkme masih aman. Nggak tahu juga. Seaman-amannya saya nggak tahu sih. Ya kalau buat simulasi-simulasi iseng-iseng aja sih nggak apa-apa dipakai Walkme. Cuman kalau karena saya ada barangnya, saya nggak pakai Walkme sebenarnya. Walkme cuma buat ngasih lihat bahwa sebenarnya kita bisa simulasi loh. Cuman itu aja kalau Walkme. Kalau ada barangnya enakan langsung pakai barang. Oke, jadi tadi masuk ke file, preference. Terus masuk ke additional board manager URL, kita klik di sini, masukin ini semua, di okein yang tadi ya. Oke, nah sekarang kita harus select boardnya. Select board, ini masih unknown, dia tahu ada board yang nempel di TTY USB 0, tapi dia nggak pinter buat tahu ini board apa. Kita harus select boardnya di sini, kita ketik aja WMOS, misalnya WMOS, oh nih, Lolin WMOS D1R2 dan mini. Jadi ada dua WMOS nih. Bisa yang mini, bisa D1R2. Oke, saya pakai yang D1R2, saya oke. Jadi saya kasih tahu bahwa boardnya sekarang WMOS D1R2. Oke. Nah, di sini ini kalau mainan Arduino tuh ada setup. Jadi ini semua input output di komputer arsitektur apa. Jadi enaknya main Arduino kita jadi ngerti arsitektur komputer sih. Makanya saya pakai Arduino. Tapi ini dipakai buat IoT sih sebetulnya. Cuman ya buat belajar komputer arsitektur enaknya pakai Arduino juga sih. Jadi tahu, oh ada input output apa segala macam. Nah ini ada dua makhluk di sini, ada setup, ada loop. Setup itu buat kalau dalam bahasanya Windows atau sistem operasi kita harus ngeset si driver. Oke, ini input output ini buat apa segala macam, itu bagian setup. Kalau loop itu software yang jalan terus, tapi ini nggak ada sistem operasinya loh. Arduino tidak pakai sistem operasi, jadi software yang ada cuman looping aja jalan terus, kagak berhenti. Jadi dia kalau sistem operasi kan ada prompt nih, kita ngetik apa, dir atau kita ngetik secure copy SCP atau office lah apa segala macam supaya softwarenya jalan. Kalau si Arduino tidak sepinter itu, softwarenya cuma ada satu dan dia looping terus, jadi cuma loop doang yang ada. Oke, sekarang saya akan, sekarang jam berapa? Jam 5.35. Kita akan coba yang blow-on-blow-onan aja ya di sini. Ini panjang kagak sih? Oke, saya bisa naikkan ke atas. Bentar, kalau butuh nyolok-nyolok sesuatu. Cuman sesuatu yang bisa kita lihat di sini adalah apa? Yang bisa keluar di layar kan? Itu yang jadi masalah. Buat ngeluarin di layar tuh nyebelin banget. Jadi cuma kita bisa ngelihatnya keluar di layar doang. Oke. Sekarang kita harus cari yang bisa keluar di layar apa ya? Ini kita makanya WMOS. Coba saya cari WMOS di sini. Saya punya catatan WMOS. Jadi kebiasaan saya kalau ngoprek itu dicatat sih. Jadi biasain kalau ngoprek atau apa tolong dicatat, soalnya kalau enggak kita pasti lupa. Dijamin halal lupa lah. Nah ini agak susah. Ini blink itu susah karena dia LED nyala mati. Gampang, ini paling gampang sih. Saya kecilin dikit. Ini gampang, cuman LED-nya nyala mati. Lah nyala mati kan kagak kelihatan di ini ya. Nggak kelihatan di mana sih? Layar. Susah yang ini. Jadi cuman ini pin mode D2 output. Ya kalau kita lihat di WMOS-nya di sini ada D2 sih. Bentar, mana sih? Sinilah.
D2 pin yang mana kelihatan sih. Topet. Masuk ke topet rupanya dia. Lalalala. Oke. Kelihatan nggak? Ini ya, rada bagusan dikit. Nggak kelihatan. Susah. Oke, kita cari yang lain yang rada bagus gambarnya. Atau gini deh, R2 pin out, pin mapping. Nah, ini dah. Nah, ini lebih enak ini. Nah, ini lebih enak. Jadi yang masalah besar pin-pin ini sih. Pinnya banyak, kita harus tahu pin yang mana namanya apa. Belin. Nah, ini mulai kelihatan, bisa digedein nggak? Kecil. Udah pol lah. Oke, di sini D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. Tapi dia punya nama lain, D11, D12, 13, 14, 15. Dia punya nama lain lagi, MOSI, MIS, MISO, ada SCK, SDA, sama S-Clock. SDA sama S-Clock sering dipakai, terutama kalau kita mainan I2C. I2C itu interface-nya peralatan-peralatan Arduino yang ngobrolnya lewat kabel serial. Jadi I2C buat mainan serial ya. Jadi ini ada serial data, S-data adalah serial, SDA adalah serial data, SCL adalah serial clock. Jadi dua ini kita pakai buat ngomong antara Arduino sama peripheralnya sama IO-nya yang ngomongnya lewat serial. Kalau kita ngomong langsung sama makhluk ini, datanya alat yang bisa dicolok jadi terbatas. Supaya bisa banyak data yang alat yang bisa diajak ngobrol, kita bikin kayak bus, kayak Ethernet lah. Ethernet tapi serial ini bukan, ya. Jadi ada addressnya segala macam dan dia bisa diajak ngomong tuh alat-alat itu. Jadi kita main SDA sama SCL ini. Untuk yang tadi ini coloknya SD2 ini. Di sini ada dua tegangan, dia ada 3,3 volt sama 5 volt. Ini ada 5 voltnya ada 2. Terus ada groundnya ada 2. Jadi ada 3 malah groundnya. Di sini ada ground juga. Oh, ini SCL SDA-nya juga ada di sini juga nih. Jadi untuk satu fungsi dia kadang-kadang ada di beberapa pin. Oke. Misalnya kalau D4 SCL SDA bisa juga di sini. Kalau pin yang ini kita pakai buat apa nggak tahu lah. Tapi ini D15 D14 di sini. Oke, jadi bisa kita pakai macam-macam sih, lucu-lucu deh. Cuman si makhluk ini D1R2 ini masalahnya di anal. Jadi yang ini kan digital semua nih, on off doang, nyala mati. Kalau yang namanya DDD itu digital, cuma nyala mati. A itu analog. Dia bisa 0, tegangannya bisa 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai 3,3 volt. Jadi 0, 0,1, 0,2, 0,3 itu analog. Dia cuma punya satu port analog. Ini yang masalah besar di WMOS atau ESP32, ESP826 tuh masalahnya di analognya, cuma sedikit. Kalau di mana Arduino yang Uno yang lama itu analognya ada 6 kalau nggak salah. Cuman WiFi-nya kagak ada. Di sini dia punya WiFi tapi analognya cuma 1, ya udah optimize. Saya kalau suruh milih saya akan pakai tetap yang ini karena ada WiFi-nya. WiFi itu penting buat komunikasi. Kira-kira gitulah. Terus ya. Jadi kalau kita main yang ini, mana tadi balik lagi. Salah. Mana ya? Ini dia. Nih setupnya cuma kayak gini doang. Jadi kita set ini ke set driver ya. Jadi kita set D2 sebagai output. Nah udah gitu programnya cuma gini doang sih. Digital write D2 low tegangannya 0. Tegangan 0 LED-nya mati. Terus delay 100 milisecond artinya 1 detik. Kemudian D2 high tegangannya 5 volt atau 3,3 volt LED-nya nyala. Terus delay lagi 2000 mili. Jadi programnya cuma kayak gini doang. Ini kan kita copy paste di Halasia. Mana? Oh ini dia. Oh dapat.
Di sini kita kopas. Tapi kita nggak akan kopas yang ini, soalnya percuma. Gue nggak akan bisa ngasih lihat LED-nya nyala mati. Paling enak, paling enak untuk makhluk yang satu ini, yang enaknya gini nih. Kita cobain wifi-nya. Ini wifi connect. Lebih, lebih, lebih lucu yang ini. Ini karena si Wemos ini punya Wi-Fi-nya, kita bisa include header filenya ESP8266 Wi-Fi. Mudah-mudahan sudah keinstall. Kalau enggak ya kita download. Ini kadang-kadang nggak ada. Kalau nggak ada harus di-download. Nah, yang seru di sini nih, ini nggak ada codingnya. Ini nggak, kita nggak masang code apa-apa ya. Oh, ada Mei. Mau ya udah gini Mei. Silahkan presentasi. Ini buat teman-teman semua, ini ada Mei udah masuk. Mei mau presentasi tentang form evaluasi buat dosen. Oke, silahkan presentasi. Saya akan masuk lagi jam 6 lebih 10, 6 lebih 15 ya. Soalnya udah mau maghrib. Saya mau buka puasa dulu nih. Hari Senin soalnya. Oke, jadi Mei silahkan ambil alih layar, presentasiin, diskusi sama yang lain. Cuman saya akan break buka puasa sampai jam 6 lebih 10-an lah ya. Oke, terima kasih. Ini nanti saya lanjut habis maghrib ya. Saya terima kasih. Mei silahkan diambil alih ya Mei ya. Saya stop di sini. Iya, Prof. Makasih banyak ya, Prof, untuk waktunya. Eh, Selamat sore, teman-teman semua.